Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kemarin kita sudah di materi ke-22 yaitu wudhu bagian 2. Sekarang kita ke materi 23 yaitu wudhu bagian 3. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu 1. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan pembuangan: kencing, tinja, angin, madhi atau wadi adalah membatalkan wudhu, kecuali mani yang mengharuskannya mandi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-maniyu wal matyu wal watyu ammal maniyu fahuwal ladhi minhul ghusl wa ammal watyu wal matyu wa qala aqsil dhakaraka au madhakirata wa tawaddo wa du'aka lissolat. Mengenai mani, madi dan wadi, adapun mani maka diharuskan untuk mandi, sedangkan wadi dan madi, Ibnu Abbas mengatakan, cucilah kemaluanmu lantas berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua yaitu tidur lelap yang tidak menyisakan daya ingat. Seperti dalam hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron ala naza'a khifana salasata ayyami walaya liyahunna ila min jannabati walakin min ghaidin wa baulin wa naum. Artinya Rasulullah SAW pernah menyuruh kami jika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam, sebab buang air kecil, air besar maupun tidur, kecuali karena junub. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi dan mensohihannya. Hadis di atas menyebutkan bahwa buang air kecil, air besar, dan tidur membatalkan wudhu. Tapi dalam keadaan di perjalanan, ada keringanan untuk tidak melepas sepatu apabila akan bersuci. Cukup dengan mengusapnya, kecuali untuk bersuci karena junub. Sedangkan tidur dengan duduk tidak membatalkan wudhu jika tidak bergeser tempat duduknya. Karena ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadiruna isa al-khirata hatta takhfiqa ra'usuhum summa yasalluna wala yatawaddu, adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Nabi menunggu sholat isya sehingga kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hilang akal baik karena gila, pingsan, atau mabuk. Karena hal ini menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa sekat membatalkan wudhu menurut Syafi'i dan Ahmad. Berdasarkan hadis dari Buroh binti Sofwan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man massa dakarahu fal yatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Malik, dan ini pun merupakan pendapat beberapa sahabat, disebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu sama sekali. Di antara dasar dari pendapat ini adalah hadis dari Thalq bin Ali, di mana ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, masistu kadari awir rojula ya masu dzakarahu fi sholati alaihil wudu uqala la innama huwa min. Artinya, aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia diharuskan untuk wudhu? Nabi SAW menjawab,
kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, darah yang mengucur. Membatalkan wudhu menurut Abu Hanifah seperti dalam hadis Aisyah, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, man asobahu koyun au ro'afun au kolasun au matayun fal yatawaddo summa liyabni ala sholatihi wa yuwafi dzalika la yatakallamu akhrajahu Ibnu Majah wa fahu Ahmadu wa khairuh. Barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung atau kumis, atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madi, maka hendaklah ia berwudu, lalu meneruskan sisa sholatnya, namun selama itu ia tidak berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dianggap lemah oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Namun menurut Asy-Syafi'i dan Malik, keluarnya darah tidak membatalkan wudhu karena hadis yang menyebutkannya tidak kokoh menurutnya. Ya, Nabi SAW berbekam dan sholat setelahnya tanpa berwudhu. Hadis riwayat Al-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Yang keenam, muntah. Seperti disebutkan dalam hadis Ma'dan bin Abi Tolahah dan Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faftara fatawaddu fala kitu masbana fi masjidi di masko fadakartu dzalika lahu faqala sadaqa anna sobabtu lahu wadu'u. Bahwasanya Rasulullah SAW muntah lalu berwudu. Ia berkata, kemudian aku berjumpa dengan Sauban di masjid Damaskus. Aku tanyakan kepadanya tentang ini. Ia menjawab, betul, saya yang menuangkan air wudunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan mensahihkannya. Demikian pendapat mazhab Hanafi, namun menurut Syafi'i dan Malik, muntah tidaklah membatalkan wudhu, karena tidak ada hadis yang memerintahkannya. Hadis Ma'dan di atas dimaknai istihbab atau sunnah. Yang ketujuh, menyentuh lawan jenis atau bersalaman. Membatalkan wudhu menurut Syafi'iyah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'a ahadun minkum minal aiti aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayyamma sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Namun, menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu menurut jumhur ulama. Berdasarkan hadis, An Aisyata qala, kuntu anamu baina yaday Rasulillah wa rijla ya fi qiblatihi faida rojada khomazani faqobabtu rijli faida qoma basat tuhuma. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhum berkata, aku sedang tidur di depan Rasulullah SAW dan kakiku berada pada arah kiblatnya. Bila Rasulullah SAW sujud, beliau sentuh kakiku
sehingga kutarik kedua kakiku. Jika beliau bangkit berdiri, kembali kuluruskan kakiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa anha annahu qabbal ba'da nisaihi summa kharaja ila sholat walam yatawaddo. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan, tertawa terbahak-bahak membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi, karena ada hadis anna a'ma tarodda fi bi'ri fadokhika nasun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man do'ika ayyu'idal wudu wassolat. Artinya bahwasanya ada seorang buta yang terjatuh ke dalam sumur. Lantas tertawalah orang-orang yang sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyuruh siapa saja yang tertawa agar mengulangi sholat dan wudu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Namun menurut jumhur ulama, tertawa terbahak-bahak membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis di bawah ini, ad-dakhiku yunqidhu sholata wala yunqidhul wudhu. Tertawa itu membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Sunan Ad-Daruqutni nomor 658. Di saat kondisi ragu, jika orang yang berwudu ragu apakah sudah batal atau belum, maka hal itu tidak membatalkan wudu sehingga ia yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. Karena hadis Nabi SAW menyatakan, idza wajada akhadukum fi badanihi say'a fa askala alaihi akharaja minhu say'u amla fala yakhrujanna min al masjidi jatta yasma'a sauta au yajida riha akhrajahu Muslim. Artinya, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Hadis riwayat Muslim. Sedang jika ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka ia wajib berwudhu sebelum sholat. Nah, itulah tadi ya ke-8 apa saja yang dapat membatalkan wudhu begitu. Dan inilah materi ke-23 tentang wudhu. Teman-teman, itu saja, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.